Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal kelas 10 SMA dengan materi pengantar ilmu sejarah. Yuk saksikan bareng-bareng. Oke Sobat Edson, kali ini kita akan lihat soal pertama tentang pengantar ilmu sejarah. Pembabakan waktu di dalam sejarah disebut A. Kronologi, B. Kronik, C. Periodisasi, D. Anakronik, atau E. Diakronik. Ini termasuk tipikal soal yang cukup mudah. Yang ditanyakan adalah pembabakan waktu di dalam sejarah, istilahnya apa? Seperti itu. Maka kita dapat menjawab soal tersebut, jawaban yang tepat tentu saja adalah yang C, periodisasi. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya? Kita lihat, periodisasi adalah pembabakan waktu di dalam sejarah. Kita tahu bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang waktu. Artinya, peristiwa-peristiwa sejarah selalu berkaitan dengan waktu. Oleh karena itulah, salah satu sifat dari ilmu sejarah adalah diakronik. Apa itu diakronik? Diakronik itu sifat ilmu sejarah yang memanjang di dalam waktu, tetapi menyempit di dalam ruang. Nah, sekarang kita lihat periodisasi. Bagaimana cara kita melihat periodisasi atau pembabakan waktu di dalam sejarah tersebut? Kita ambil contoh adalah sejarah bangsa Indonesia. Dimulai sejak masa prasejarah ketika wilayah Kepulauan Nusantara mulai dihuni oleh manusia, baik pada masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, maupun pada masa zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Setelah ditemukannya bukti tertulis pertama dan tertua di Indonesia, maka masa prasejarah berakhir digantikan oleh masa sejarah. Dan perkembangan serta penyebaran ajaran agama Hindu-Buddha menandai dimulainya masa sejarah di Indonesia. Maka masa Hindu-Buddha ini merupakan salah satu periodisasi yang juga muncul di Indonesia. Selanjutnya ada masa Islam, kemudian perkembangan kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat, dan seterusnya. Ini merupakan periodisasi. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa periodisasi ini nantinya akan memudahkan kita untuk melihat urutan-urutan peristiwa yang terjadi pada masa-masa tertentu. Inilah yang membedakan antara periodisasi dengan kronologi. Kronologi adalah urutan penempatan peristiwa sejarah secara tepat. Kemudian kita lihat B. Kronik. Kronik adalah kisah peristiwa. Sedangkan anakronik adalah urutan penempatan peristiwa sejarah secara tidak tepat. Contoh anakronik bagaimana? Jika kemudian kita mengatakan bahwa sidang kedua BPUPKI terjadi lebih dahulu daripada sidang pertama BPUPKI. Atau misalkan kita mengatakan bahwa perumusan Undang-Undang Dasar pembentukan panitia kecil yang merumuskan ekonomi dan keuangan dilakukan terlebih dahulu sebelum merancang dasar negara Indonesia. Maka itu adalah bentuk dari anakronis. Atau contoh yang lain dalam pembacaan teks proklamasi. Kita tahu setidaknya ada 4 peristiwa yang terjadi dalam pembacaan teks proklamasi. Yang pertama adalah pidato singkat dari Insinyur Soekarno, kemudian pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta, kemudian pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Suhud dan Latif, serta sambutan
yang diberikan oleh wali kota Jakarta saat itu, yaitu Dr. Suwiryo. Jika kita mengatakan bahwa sambutan Dr. Suwiryo terlebih dahulu dilakukan, kemudian diikuti dengan pengibaran bendera merah putih, baru pembacaan teks proklamasi dan pidato singkat dari Insinyur Soekarno, maka ini menunjukkan adanya anakronis, urutan penempatan peristiwa sejarah secara tidak tepat. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami? Oke, Sobat Edson, berikutnya kita lihat soal kedua tentang pengantar ilmu sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, pengertian sejarah terdiri atas sejarah positif dan sejarah negatif. Berikut ini adalah pengertian sejarah negatif, kecuali A. Sejarah bukan mitos, B. Sejarah bukan ilmu alam, C. Sejarah bukan ilmu filsafat, D. Sejarah bukan karya sastra, atau E. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari manusia. Manakah jawaban yang tepat di dalam soal tersebut? Kita tahu bahwa definisi pengertian sejarah menurut Kunto Wijoyo, seorang guru besar ilmu sejarah dari Universitas Gadjah Mada, kemudian membagi definisi atau pengertian sejarah menjadi dua, yaitu sejarah positif serta sejarah negatif. Kita lihat definisi sejarah negatif dulu. Setidaknya ada 4 bentuk sejarah negatif itu. Apa saja? Yang pertama adalah sejarah bukan mitos. Maksudnya bagaimana? Sejarah dan mitos ini tentunya berbeda. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kenapa? Karena penelitian sejarah menggunakan metode-metode ilmiah. Kita tahu metode sejarah setidaknya ada 4, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Artinya, sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Sedangkan mitos adalah peristiwa yang diyakini kebenarannya oleh sebagian masyarakat, tetapi belum tentu pernah terjadi. Itulah yang disebut sebagai mitos. Salah satu bentuk mitos yang kita ketahui adalah kisah legenda Tangkuban Perahu, di mana sebagian masyarakat meyakini bahwa peristiwa terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu adalah berkaitan dengan kemarahan dari sang kuryang yang menendang perahu yang dia gunakan, kemudian perahu yang ditendang ini berkembang menjadi sebuah gunung. Ini adalah sebuah mitos. Tetapi peristiwa ini diyakini kebenarannya pernah terjadi di masa lalu oleh sebagian masyarakat. Apakah kemudian peristiwa tersebut dapat kita buktikan lewat metode penelitian? Maka tentunya hal tersebut sangat susah untuk dilakukan. Inilah yang membedakan antara sejarah dengan mitos, sehingga sejarah bukan mitos. Kemudian sejarah bukan filsafat. Sejarah bukan pula ilmu alam. Kemudian sejarah bukan karya sastra. Kita lihat, sejarah bukan ilmu alam. Kita tahu bahwa jika kita berhitung 1 tambah 1, maka jawabannya pasti 2. Dimanapun, di berbagai tempat di belahan dunia, 1 ditambah 1 tentunya 2. Tetapi jika kemudian kita bicara tentang peristiwa sejarah, maka peristiwa sejarah yang terjadi di satu tempat belum tentu akan sama persis dengan peristiwa sejarah yang terjadi di tempat lain. Gerakan petani yang muncul di Pulau Jawa misalkan belum tentu sama dengan gerakan petani yang muncul di luar Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah bukan ilmu alam. Kenapa bisa berbeda? Karena sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Manusia sifatnya dinamis, mengalami perubahan, bukan statis. Artinya tetap. Itulah yang mengakibatkan sejarah bukan ilmu alam. Oke, kemudian kita juga dapat melihat sejarah bukan karya sastra. Di dalam karya sastra, sang penulis cerita mengetahui kisahnya dari awal
sampai akhir. Dialah yang kemudian menentukan jalannya cerita tersebut. Tetapi dalam karya penulisan sejarah, seorang sejarawan harus menuliskan peristiwa secara objektif, tidak boleh menuliskan peristiwa sejarah sesuai dengan kehendak hatinya. Inilah yang membedakan antara karya sejarah dengan karya sastra. Nah, itu adalah pengertian atau definisi sejarah negatif. Sekarang kita lihat definisi dari sejarah positif. Maka sejarah positif setidaknya ada dua. Yang pertama adalah ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari manusia, dan sejarah adalah ilmu mengenai waktu. Inilah definisi sejarah positif. Oleh karena itu, kita dapat melihat di dalam soal kedua ini, yang ditanyakan adalah yang bukan pengertian sejarah negatif. Maka tentu saja jawaban yang tepat adalah yang sejarah adalah ilmu yang mempelajari manusia, karena sejarah sebagai ilmu yang mempelajari manusia adalah bagian dari sejarah positif. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami? Sobat Edson, berikutnya kita lihat soal yang ketiga. Sejarah bersifat unik, artinya adalah A. Ilmu yang mempelajari peristiwa di masa lalu. B. Dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan penelitian yang sistematis. C. Memanjang dalam waktu tetapi menyempit di dalam ruang. D. Peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. Atau E. Didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi. Manakah jawaban yang tepat di dalam soal tersebut? Maka kita dapat melihat di sini yang ditanyakan adalah sifat ilmu sejarah. Kita dapat membagi sifat ilmu sejarah ke dalam 5 bentuk. Yang pertama adalah berdasarkan fakta. Artinya apa? Artinya, peristiwa sejarah yang ditulis oleh sejarawan haruslah didasarkan pada fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Artinya, dalam penulisan karya sejarah tersebut, hasil yang dibuat oleh seorang sejarawan adalah hasil yang objektif sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masa lalu. Kemudian yang berikutnya adalah ideografis. Apa ideografis ini? Ideografis artinya adalah menggambarkan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya adalah diakronis. Artinya adalah memanjang di dalam waktu, tetapi sebaliknya menyempit di dalam ruang. Berikutnya, unik. Apa arti unik ini? Unik artinya adalah peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. Artinya, peristiwa sejarah tidak akan mungkin terulang persis 100% sama antara peristiwa yang terjadi di satu tempat dengan di tempat yang lain. Dari tokohnya saja bisa berbeda. Kemudian dari apa yang terjadi tentunya juga bisa berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa peristiwa sejarah tidak mungkin terulang, hanya terjadi satu kali saja. Meskipun fenomena-fenomena sejarah tentunya dapat terjadi berkali-kali, tetapi peristiwanya hanya terjadi satu kali. Dan yang terakhir adalah empiris. Empiris adalah dapat dibuktikan kebenarannya.
Karena melalui penelitian yang sistematis. Kita tahu bahwa sejarah sebagai ilmu tentunya memiliki metode-metode penelitian. Inilah sifat dari ilmu sejarah. Berdasarkan fakta, ideografis, diakronis, unik, dan empiris. Yang ditanyakan di dalam soal adalah sejarah bersifat unik. Artinya adalah jelas, sejarah bersifat unik artinya adalah peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali saja. Oleh karenanya, jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah yang D. Peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edson, pembahasan soal-soal materi pengantar ilmu sejarah. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan berikutnya. Bersama saya Kak Andi, tutor sejarah @edson.id. Salam pintar.